Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa amma ikhtiyaru syariki fayambaghi ayyahtarul mujidda wal wara'a wa sahibat tabai al mustaqimi wal mutafahima wa yafirra minal kaslani wal mu'tili wal mikthari wal mufsidi wal fattani. Wa amma ikhtiyarus syariki lan anapun utawi milih konco iku fayam bahi mongko prayoga apa ayah taro yen toh milih sapa wong al mujidda ing wong kang nemen-nemeni wal wara'a lan wong kang wiroi wa sahibat tabai lan wong kang duweni watak al mustaqimi kang jejeg wal mutafahima lan wong kang ampreh paham wa yafirra lan yen toh lumayu lari sapa wong minal kaslani saking rasa-rasa wal mu'tilalan wong kang nganggurake wal mu'tili minal kaslan wal mu'til wal mikthari lan wong kang ngekehake omong wal mufsidi lan wong kang gawe kerusakan wal fattani lan wong kang akeh gawe fitnah. Kila den dawuhake apa syair anil mar'ila tas'al wasal angkorinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Anil mar'i saking awa-awaan la tas'al ojo takon sapa sira wasal lan takono sira an qarinihi saking kanca barengane mar'i fa innal qarina mongko sak temene kang barengi bil muqarani kelawan kang den barengi iku yak tadi manut sapa qarin mongko lamun ana sapa qarinihi iku dza syarrin duweni iku dza syarrin kang duweni ala fajanib mongko ngedono sirahu ing qarin suratan kelawan cepet. Wa ingkanan lamun ono sapa qarin iku dza khairin kang anduweni kebagusan faqarin mongko barengono sirahu ing qarin dza khairin tahtadi mongko oleh pituduh sapa sira. Kemarin
kita bahas tentang bagaimana kita memilih seorang guru. Terus bagaimana kita belajar terhadap guru yang sudah kita pilih. Inti utamanya kita husnudzon terhadap guru yang sudah kita pilih sebagai guru. Sebelum kita memilih seseorang kita jadikan sebagai seorang guru, kita masih bisa memperlakukan orang tersebut layaknya kita sesama dengan yang lainnya. Kita hormati selayaknya kita menghormati orang yang punya ilmu. Kita menghormati selayaknya kita hormati orang yang lebih tua, ya. Setelah nanti orang tersebut sudah kita pilih sebagai guru kita, maka ada tambahan lain, yaitu kita posisikan sebagai guru, sehingga tidak sekedar punya ilmu saja, tapi ilmunya siap untuk kita ambil. Ketika kita sudah memposisikan sebagai seorang guru, maka harapan kita ilmu yang sudah kita ambil dari guru tersebut akan memberikan manfaat bagi diri kita. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelum kita mendapatkan ilmu tersebut. Sebelum kita tahu tentang sholat, setelah kita tahu maka kemudian kita rajin melaksanakan sholat. Sebelum kita tahu tentang puasa, setelah kita tahu puasa, ya baik fardu maupun yang sunnah misalnya, maka kemudian kita rajin melaksanakan puasa tersebut. Itulah yang namanya ilmu yang manfaat. Sehingga sebelum kita mengetahui, dengan setelah kita mengetahui, maka ada perubahan. Perubahan menjadi sebuah kebaikan. Kalau bahasa sederhananya, ya, kita punya misalnya, ya, punya apa? Punya pulpen misalnya. Terus pulpen itu manfaat, itu artinya berarti pulpen itu kita gunakan untuk nilai-nilai kebaikan. Kita punya peso misalnya, peso itu manfaat, berarti peso itu bisa, ya, membantu kita dalam hal kebaikan. Kadang-kadang kita punya peso, beli mahal-mahal tapi tidak kita pakai, itu namanya kan tidak kita manfaatkan, kan? Berarti kita tidak memberikan nilai kebaikan bagi diri kita. Ilmu itu bisa jadi juga gambarannya kurang lebihnya demikian. Orang punya ilmu banyak sekali tapi nggak ada perubahan sama sekali dalam dirinya, berarti ilmunya tidak dimanfaatkan. Sehingga di situ manfaat itu kadang-kadang bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga seandainya kita belajar terkait dengan nilai yang wajib, diri kita memang harus menggunakan, karena itu wajib. Tapi bagi hal yang sunnah, kita tidak perlu membatasi pengetahuan. Lah ya engko nak tak pelajari aku gak iso nglakoni, timbangane engko tak pelajari gak iso nglakoni sekaruan gak usah belajar, bukan demikian. Belajarlah sebanyak mungkin dan kemudian sesuaikan mana yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Mana yang belum sempat bisa kita lakukan, bisa kita kasihkan tahu terhadap orang lain, untuk berdakwah disampaikan kepada orang lain. Minimal kalau kita nggak bisa memanfaatkan, orang lain akan bisa memanfaatkan. Kita belum bisa puasa apa? Yaumul bid, ayyamul bid misalnya, ya. Apa ayyamul bid itu, Napa? Ayyamul bid itu napa? Napa? Ayam niku pira-pira dina, bid niku putih, ngoten nggih. Berarti dina putih niku dina apa? Hari nggih di bulan purnama berapa? 13, 14, 15, ngoten nggih. 13, 14, 15 atau 14, 15, 16?
Niki ketone dijamin sing gak roh berarti gak tau mosoni nggih. Wong roh wae durung kok mosoni kan ngoten nggih. Artinya kadang-kadang kita perlu tahu hari-hari yang disunahkan puasa itu hari apa saja. Senin Kemis, terus ayyamul bid, ayyamul berapa? 28, 27, 28, 29 nggih. Atau 29, 28, 29, 30. Ya nak gak ono 30 ngira ya. Itu sunnah untuk berpuasa. Terus nanti hari Arafah misalnya ya. Terus nanti apa? Asyura, Tasu'a ya. Artinya setelah kita mengetahui hal itu kemudian kita belum punya kesempatan untuk melakukan, itu mungkin ilmu yang kita ketahui belum bisa manfaat bagi diri kita untuk melakukan. Namun suatu saat ketika kemudian kita sampaikan kepada orang lain dan kemudian orang lain menjadi tahu dan bisa melakukan, itu namanya kita bisa memberi manfaat terhadap orang lain ya, terhadap ilmu yang kita ketahui. Sehingga orang belajar itu enggak perlu dibatasi karena khawatir kita tidak bisa melakukan. Belum bisa melakukan, kita rencanakan minimal kita sampaikan kepada orang yang mungkin bisa melakukan. Ya, paling tidak kita ini ada unsur mempertahankan ilmunya Allah agar tidak menjadi punah, agar tidak segera diangkat oleh Allah. Nggih. Nggih misale jenengan ditakdirke dadi wong sing melimpah rezekinya misalnya ya. Itu kadang-kadang jangan dibatasi hanya memiliki sesuatu yang kita butuhkan saja. Wis duwe iki ae wong aku ya gak butuh apa-apa. Nak perlu semua kebutuhan tetangga itu dimiliki. Sapa ngerti kapan-kapan tetangga duwe gawe kita bisa meminjamkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu kan. Kita bisa memberikan manfaat terhadap orang lain itu ya bisa dengan jalan seperti itu. Nah, timbangannya masih tetap berupa uang dan kemudian ya uang itu nganggur ya enggak dipakai apa-apa ya, sehingga nanti kemanfaatannya kemana juga tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, uang dimakan juga sudah lebih. Ya, baik dirupakan sesuatu yang berpotensi bisa dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan. Nopo kira-kira sing kira-kira iso menyediakan sesuatu yang mungkin masyarakat bisa sering memakai sehingga kita punya banyak pahala, itu kira-kira apa? Nopo? Ngeten iki gambarane wong dhewe-dhewe, sing gambarane wong sing rezekine pas-pasan ya sesuai dengan apa yang bisa dibeli. Sing gambarane duit akeh, iya aku duwe mobil tuku loro ngono sing siji didhekake ke masyarakat ngono manfaate gedhe, ngoten kira-kira nggih. Nek kira-kira mampu niku mboten enten eleke nggih. Tanggane pengen ziarah disambuti, kan ora melok tapi itu ganjaran nggih. Ya, artinya gambarannya kira langkung seperti itu ya, ilmu yang bisa kita dapatkan yang namanya ilmu manfaat. Nah, ilmu manfaat itu akan bisa kita dapatkan ketika kita ini tidak menyakiti, mengecewakan guru yang memberikan ilmu kepada kita. Makanya kemarin disarankan jangan sampai kita ini berbuat sesuatu yang mengecewakan guru kita. Kalau toh seandainya tidak bisa belajar sampai tuntas, kita pun harus izin dengan baik-baik ya, jangan sampai mengecewakan. Nggih, proses belajarnya kemarin disampaikan nggih, ala tanalul ilma itu ya, itu teorinya Imam Ali nggih, Khalifah Sahabat Ali, yaitu juga hal-hal yang bisa menjadikan ilmu itu bisa melekat pada diri kita yang berpotensi besar akan bisa kita manfaatkan. Baik, sekarang untuk materi yang ini ammakhtiyarus syarik, ketika kita belajar mencari ilmu atau proses dalam kehidupan kita secara umum, kita tidak bisa lepas dengan tetangga, tidak bisa lepas dengan teman, tidak bisa lepas dengan interaksi terhadap sesama ya.
Terus bagaimana kita ini, ya, cara kita untuk menjalani kehidupan bersama dengan orang lain. Di sini disampaikan wa ammakhtiyarus syarik fayam bai ayyahtarul mujidda wal wara wa sahibat tabai al mustaqim wal mutafahim. Ini secara apa ya, pengertian yang disampaikan di sini ini kelihatannya lebih cenderung kepada thalibul ilmi, karena memang kitab ini bakasnya juga thalibul ilmi. Orang yang mencari ilmu itu kalau cari teman, yang pertama pilihlah teman yang al-mujiddah, teman yang rajin, yang sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Karena nak temani rajin, sering datang, ya, itu kita lah ya tadi berangkatnya bareng, lungguhe bareng, terus kemudian temannya berangkat mangkat ngaji, terus kemudian sampean ape aku tak mulih nak ngono ya, sekali dua kali mungkin biasa, tapi lama-lama sungkan kan, akhirnya melok ngaji, ikut katut koncone. Gini kok manfaatnya teman sing rajin. Lah nek teman sing gak rajin, awale mangkat, sing koncone sesekali gak mangkat ayo anu dhisik. Pertama awale sesekali. Mari ngono terus sesekali maneh. Lho kan lha wingi wis sesekali, iya kan wis suwe, saiki sesekali maneh. Akhirnya lama-lama gak usah ngomong sesekali, wis gak ngaji dhewe. Karena wis kadung kulino. Ternyata ya kebaikan itu memang membutuhkan sebuah pengorbanan, ya, pengorbanan waktu, pengorbanan kesempatan. Yang namanya berkorban itu memang agak berat. Makanya sekali dua kali dia sudah meninggalkan, itu nanti lama-lama akan menjadi enak tidak berkorban, sehingga akhirnya lebih sering meninggalkannya daripada melakukannya. Baik. Laten gene mriki niku milih teman yang al-mujiddah. Yang namanya teman dengan sekedar kenal itu lain. Makanya tenggene syairi tadi anil mar'ila tas'al wasal an korinihi, korinun itu bahasanya itu orang yang selalu membersamai. Tidak sekedar teman yang kadang-kadang ketemu, bukan, tapi ini yang dianggap teman yang dekat. An korinihi itu orang yang selalu bersama. Besti bahasanya sekarang nggih. Bahasa sekarang besti ngoten nggih nggih. Dadi angkor ini saking bestine gitu ya. Sehingga di sini disampaikan gak usah takon orang itu seperti apa, tapi kita cukup melihat bestinya seperti apa, sehingga kita akan bisa menilai orang tersebut bagaimana. Nek kula cerita kedik nggih, riyin niku beberapa kali nggih, di antaranya ketika orang tua itu mencarikan jodoh adik saya, niku saya nggak pernah tanya kamu seperti apa, tapi ya nanyanya ngajinya di mana misalnya, terus kemudian ya pondoknya seperti apa, nanti kemudian latar belakang kiainya dulu alumni mana, ya, terus di situ berapa lama belajarnya. Nanti saya tanyakan terkait, kalau yang adik nggak sejauh itu ya, jadi agak artinya nggak sejauh itu, akhirnya ada hal-hal yang bisa ditarik kesimpulan oleh ayah saya sendiri terkait dengan yang hasil dari apa yang saya tanyakan. Kalau untuk diri saya sendiri dulu ya, saya nanya teman-temannya. Dulu itu di pondok temannya siapa itu. Sehingga dari temannya itu ya, kita akan bisa menyimpulkan kalau begitu dia itu ya lebih cenderung senang nongkrong di warung kopi misalnya, karena teman-temannya itu ya jago ngopi misalnya, demikian. Nah, ini kan ya bisa kita lihat dari situ kan. Orang itu kalau misalnya kerasan ya di warung kopi ya, itu nanti berarti teman-temannya juga demikian. Nanti kalau orang itu kerasannya di masjid, berarti arahnya ya,
dia juga kerasan di masjid. Karena orang yang kerasan di masjid kalau berteman dengan orang yang kerasan di warung kopi, ya, itu kayaknya nggak nyambung dan dia nggak nyaman. Sehingga akhirnya untuk berteman sampai dekat menjadi bestie itu juga ya kayaknya juga jauh. Makanya di sini bahasanya nggak perlu nanya orangnya langsung seperti apa. Lihat saja temannya siapa saja, bagaimana keadaan temannya. Makanya banyak yang menyampaikan untuk mengetahui karakternya, terus pendekatan dengan cara pacaran, ya. Itu kalau menurut saya itu nggak bener ya. Orang pacaran itu mesti akeh salai. Yang pelit waktu pacaran mesti ketok njaluk tuku apa ditukokno ya. Mergo duwe kepentingan, duwe karep. Engko nek wis tenanan wis dadi engko pelite rak ketok ya. Asline ketok. Bahkan tidak hanya dia, orang tuanya yang pengen karep pun bahasanya begitu. Wis ta anakku loro tok. Aku duwe seleb loro. Sing siji gawe awakmu, sing siji gawe adikmu. Bahasanya waktu karep seperti itu. Nah wis dadi engko dhisik kan begitu. Nah gak ngono ya dikekno kon ngadepi engko hasilnya bagi loro. Gawe wong tuane karo gawe ndek kan padha karo dipekerjakan namanya ya. Bukan dikekno kon ngepek tapi dikekno kon ngelola. Kadang-kadang seperti itu bahasanya. Nah, yang paling di sini disampaikan untuk menilai seseorang itu tidak perlu menanyakan bagaimana dia, cukup kita bagaimana temannya. Itu nanti akan bisa menilai orang tersebut. Nah, disitulah disampaikan bahwa teman itu sangat bisa mempengaruhi terhadap temannya. Dan nanti kadang-kadang terus dibalik lah yo. Jarine mau kon golek teman sing sregep ya. Al-mujiddah. Dan awakku gak sregep golek teman sing sregep. Lah wong sing sregep tak konconi ya gak gelem kan wong awake dhewe gak sregep kan begitu jadinya. Nah dibalik begitu. Kalau kita yang al-kaslan yang di bawah tadi kan, yang selanjutnya kan wayafirro minal kaslan, dan larilah dari orang yang pemalas. Kalau kita disuruh lari dari orang pemalas, terus kemudian kita sebagai orang yang al-mujiddah, yang sungguh-sungguh, ada orang yang pemalas pengen berteman kepada kita menghindar. Nah, terus kemudian kalau dibalik kita yang malas pengen berteman dengan orang yang rajin, jangan-jangan orang yang rajin kita temani juga akan menghindar. Wong mereka juga punya prinsip yang sama. Nah ini perlu kita ketahui bahwa orang yang pengen jadi rajin dengan orang yang memang karakternya malas dan kemudian kita dekati itu lain. Kalau orang yang punya keinginan untuk rajin itu kita akan mudah mempengaruhinya. Sehingga apa? Ketika kita rajin, ada orang pengen rajin, kita dekati nggak apa-apa karena dia punya keinginan untuk merubah dirinya. Lah pesan di sini ini ya, orang yang memang malas, tidak ada keinginan untuk berubah, terus kemudian kita ingin menjadi rajin. Kalau kita ingin menjadi rajin berteman kepada orang pemalas, itu tidak akan nyambung. Kalau kita ingin rajin, carilah orang yang rajin, maka nanti keinginan kita akan nyambung dan akan terpenuhi. Arahnya ke sana. Jadi hampir sama tapi beda ya, hampir sama tapi beda. Yang kedua, potensi kita ini adalah dakwah. Artinya kita tidak berteman dalam arti al-qarin. Ya kita gabung, kita kumpul. Tapi kumpul kita ini sebatas kita ini sekedar kenal, sebatas kita ini ingin menyampaikan ya sebuah pengetahuan. Kalau kita kumpul dalam arti seperti ini kita menyampaikan sesuatu ya. Kita kumpul dengan mereka tujuannya ya
Kita bukan kok terus kumpul bareng-bareng, bukan, tapi kita ingin mengenalkan mereka. Makanya ada yang menyampaikan, lah nak, kita nggak mau mendekati mereka, siapa yang mendakwai mereka? Misalnya satu contoh kita itu datang ke tempat maksiat, itu hukumnya maksiat. Ya. Kita datang ke diskotik, itu hukumnya dosa. Ya, karena diskotik itu sudah identik dengan nilai-nilai maksiat di dalamnya. Tapi kalau kita mau mendakwai orang-orang yang ada di diskotik, itu lain nilainya. Karena kalau kita masuk ke diskotik dalam arti kebutuhan kita memang ingin menikmati, kita akan terbawa. Tapi kalau kita datang untuk mendakwai, itu kita sudah mengambil pembatas agar kita tidak terbawa. Sebatas apa keinginan kita menyampaikan, sebatas itu kita selesai. Maka orang masuk ke tempat diskotik itu, ya, jangan semuanya kemudian kita anggap itu adalah bentuk kesalahan. Ya, tapi kita perlu melihat masuknya maunya apa. Kalau mau dakwah, bagaimana kita mau dakwah di diskotik kalau kita nggak masuk? Kan nggak mungkin. Maka kita perlu masuk dan kemudian kita dakwai sebatas apa yang kita butuhkan, sehingga kita sudah siap dari luar untuk menjaga jarak. Tapi kalau kita masuknya penginnya itu memang untuk menikmati, wis karuan pasti katut. Nah, nak koncone teman kita itu orang yang menikmati diskotik, terus kita diajak masuk, itu arahnya juga diajak untuk menikmati kan? Sedikit banyak pasti kita akan terbawa. Bagaimana kita akan mendakwai wong karo koncone dhewe? Ya, wis podo ngerti ini, podo ingin ya melakukannya sama dengan apa yang kamu lakukan juga saya lakukan. Itu akhirnya kan kita akan terbawa. Nah, dalam hal yang dakwah model seperti ini itu kalau kita melihat, kadang-kadang yang tahu itu ya guru-guru kita. Ketika kita mau dakwah ke sana itu kita ya pamit dulu karena beliau lebih tahu kemampuan kita. Kadang-kadang ada yang dilarang, ojo, mun awakmu mlebu, gak iso dakwah malah awakmu katut misalnya. Ada yang mengatakan, iya silahkan kamu bisa untuk mendakwai ke sana, silahkan kamu dakwah ke sana. Ada yang begitu ya cara guru untuk memberikan restu terhadap muridnya itu. Bahkan kadang-kadang ada orang itu yang bahasanya tidak harus dengan bicara, cukup dia masuk wis leren dewi karena membawa aura, membawa wibawa yang ada di situ akhirnya sungkan. Mlebu leren sik, ono Pak Yai rawuh. Leren sik. Engko Pak Yai mulih, ayo mulai neh kan begitu ya. Ini artinya kapasitas seseorang itu beda-beda. Ya, sehingga ketika kita memposisikan diri kita itu kita harus bisa menilai siapa diri kita, kapasitasnya, kemampuannya seperti apa, ya, maka kita bisa melangkah sesuai dengan kemampuan kita. Baik, untuk tholabul ilmi yang pasti kita perlu seorang teman yang rajin. Bagaimanapun juga kita perlu untuk dukungan ya, baik dari orang tua, dari guru maupun dari teman. Dukungan dari teman ini yang paling banyak. Kenapa? Karena yang paling sering bareng itu dengan teman. Yang paling bareng, yang paling sering kita bersama dengan teman. Ya, bahasanya kadang-kadang dengan lingkungan. Di sekolah paling-paling berapa jam dikasih tahu nanti istirahat kumpul konco. Nanti pulang di rumah ketemu orang tua hanya berapa jam, keluar ketemu konco lagi. Ya. Itu nanti yang paling banyak dengan teman. Makanya di sini carilah teman yang sungguh-sungguh dalam belajar. Wal warok itu orang yang sangat menjaga dengan nilai-nilai haram. Ya. Bahkan hal-hal yang masih syubhat pun juga dijaga agar tidak ya terjerumus kepada syubhat. Ya, sehingga orang yang sudah menjaga perkara syubhat itu yang seperti haram, seperti halal, ya, enggak jelas, abu-abu bahasanya mungkin begitu.
Orang yang menjaga dari hal yang abu-abu itu suatu saat kalau kemudian terpleset salah itu paling-paling terjerumus kepada yang abu-abu, berarti belum sampai haram. Tapi kalau orang sudah terbiasa ya melakukan jalur abu-abu, sekali kepleset langsung masuk kepada hal yang haram. Makanya di sini sangat dianjurkan kita itu hati-hati. Dalam hal khilafiyah ulama itu juga kita disuruh cari yang aman-aman saja. Karena kalau kita mencari alah on ulama sing nekno, alah ana ulama sing nekno, awalnya begitu, lama-lama alah sekali-kali begitu nantinya. Kalau kita mengikuti pendapat yang jelas bolehnya, nanti alah sekali-kali itu sekali-kali ning gone khilafiyah, bukan sekali-kali ning gone perkara sing haram. Itu diantaranya keuntungannya kita bersama dengan orang-orang yang warok, orang-orang yang hati-hati. Tapi sekarang itu kalau ada orang yang hati-hati itu malah dianggap apa? Ya kita menganggap orang yang sangat hati-hati itu, wah itu aliran keras itu gitu ya, radikal itu. Padahal aslinya hati-hati itu perlu, apalagi zaman-zaman saat seperti ini. Kita membedakan antara yang halal dan yang haram itu sudah sangat repot sekali. Zaman dulu ya, itu orang menghati-hati dalam masalah apa? Proses di perbankan itu sangat hati-hati sekali. Sekarang sudah mulai ya, bank itu gak apa-apa. Ketika kita sudah mulai bank gak apa-apa, padahal proses di perbankan itu tidak semuanya sesuai. Saya bilang tidak semuanya sesuai ya. Meskipun juga ada yang sesuai, nanti lama-lama bahasa bank tidak apa-apa, itu yang tidak sesuai pun dianggap sesuai. Karena bahasanya sudah menjadi bank tidak apa-apa. Padahal di situ ada yang tidak apa-apa, ada yang apa-apa. Lah kalau sudah dari awal hati-hati di perbankan, maka kemudian kita masuk di masalah bank, itu kita juga hati-hati karena awalnya memang kita berusaha untuk menjaga. Ketika kita masuk, wong awalnya menjaga masuk, mesti hati-hati. Endi sing itu, endi sing gak itu. Ya, masih ada tahapan hati-hati. Tapi kalau awalnya sudah mengatakan gak masalah, maka yang aslinya gak boleh pun menjadi dianggap tidak masalah. Ini jangan terpengaruh dengan bahasa ini lain ya. Perbankan tidak apa-apa dengan riba tidak apa-apa. Ini lain. Sampai kapanpun riba itu haram ya. Terus kemudian permasalahannya apakah perbankan itu riba? Nah itu yang jadi masalah. Ada sekarang mengatakan perbankan itu enggak riba, ada yang mengatakan perbankan itu riba. Jadi artinya yang mengatakan perbankan tidak apa-apa itu tidak berarti riba itu boleh. Ini dua bahasa yang berbeda. Yang mengatakan perbankan tidak apa-apa itu jangan mengatakan riba itu boleh. Perbankan tidak apa-apa itu yang tidak riba ya. Perbankan yang riba itu tetap tidak boleh. Nanti kemudian bahasanya lah bagaimana kita hutang di bank itu boleh atau tidak, riba atau tidak. Lah itu bahasanya riba atau tidak. Kalau riba ya enggak boleh, kalau tidak riba ya boleh. Bahasanya begitu. Jadi jangan dicampurkan. Kalau ada bahasa perbankan tidak apa-apa itu jangan langsung ditarik kesimpulan riba itu boleh, bukan begitu. Sampai kapanpun yang namanya riba tetap tidak boleh. Yang mengatakan perbankan tidak apa-apa itu artinya perbankan itu tidak riba, bahasanya begitu. Ya, jangan disamakan sehingga nanti akan menjadi salah paham, akhirnya terus semua riba dianggap boleh, enggak begitu, lain itu ya. Wasohibat tabi'al mustaqim. Kita juga mencari teman yang memiliki karakter yang istiqomah, yang lurus, yang selalu berbuat benar, ya hampir sama dengan warok. Ya. Ini al-mustaqim itu perilakunya ya selalu berbuat kebaikan, ya, dia bisa istiqomah dalam hal-hal nilai kebaikan. Bahkan dalam hal sunnah pun dia juga ya punya nilai baik. Makanya kemarin belum ya kayaknya ya. Di belakang nanti disampaikan hal-hal yang sifatnya
tidak wajib pun ya, ketika kita tolabul ilmi untuk mencari ilmu yang berkah, yang manfaat, itu sangat dianjurkan. Di antaranya apa? Nak ngaji duwe wudu ya. Itu juga akan membawakan ilmunya ya lebih bermanfaat. Al ilmu itu nurun, cahaya. Nur itu akan bisa lebih mudah masuk ketika kita dalam keadaan suci misalnya ya. Nggak tahu ini punya wudu semua. Nak wong lanang sih nggak patek resiko ya. Batal wudu nggak masalah. Lah wong wedok batal wudu kok make upan maneh, repot ya. Abot make up nggih. Padahal asline syariate ngongkon make upan kan ning omah wae karo bojone nggih. Malah diwalik nek ning jaba make upan, nek ning omah gak tau make upan. Makanya kadang-kadang yang banyak terjadi itu bojone kerasan ning jaba Belajar usahakan dalam keadaan suci. Belajar usahakan ya bisa menghadap kiblat misalnya demikian. Nah ini nanti ya nggak tahu sekarang orang-orang yang membuat bangunan sekolahan itu ya mempertimbangkan kelasnya menghadap kiblat atau enggak ya. Kalau seperti ini kan wis ya karuan ngajinya menghadap begini. Secara tidak langsung kan kalian menghadap kiblat semua. Paling enggak kita belajar bisa menghadap kiblat. Ya nah untuk saya sih menghadap kiblat pisan ya gak enak gue ya. Lah istiqomah dalam hal-hal kebaikan itulah yang kemudian bisa mengantarkan ilmu kita menjadi lebih baik. Wal mutafahim ya, orang yang menghendaki, orang yang punya keinginan untuk senantiasa penasaran untuk memahami sesuatu, pengen ngerti, itu juga sangat penting. Karena orang itu kadang-kadang sregep belajar, tapi kalau nggak pengen ngerti, itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang itu kalau belajar tidak pengen ngerti, itu selesai belajar lupa. Tadi ikut pengajian, iya, Gus Kausar tadi nerangkan apa? Mbuh gak ero, sing tak ngerti ini mau ngundang wong loro, sing siji itu 2 juta, sing siji itu 1 juta, gitu ya. Kenapa? Karena urusan duit itu gak usah dieling-eling, dah dieling. Tapi nak materi ngaji ini opo lali. Kenapa? Karena tidak pengen untuk paham dari materi yang disampaikan. Carilah teman yang teman itu punya keinginan untuk senantiasa memahami sedikit demi sedikit dari materi yang disampaikan. Cukup satu saja materi yang sampean ketahui setiap hari, satu saja. 10 hari sampean tahu tentang 10 hal. Setahun sampean tahu tentang 365 hal dalam setahun. Kita umurnya berapa tahun sudah? Ya. Anggap saja 40 misalnya ya. 40 itu dari 20 tahun sampai 40 tahun itu 20 tahun. 20 tahun itu berarti ada 365 kali 20. Ya, 710 ya. 100-nya itu setahunnya 365 kali 20. Berarti 710 ya. 715 kali tambahin 0 ya, berapa itu? 7.000 ya. Hampir 8.000 permasalahan yang kita ketahui. Itu setiap satu hari hanya satu tok masalah yang kita ketahui. Ini al-mutafahim itu orang yang pingin paham dari masalah satu ke masalah yang lain, punya keinginan untuk memahami, punya keinginan untuk bisa. Kalau nggak ada keinginan untuk bisa, nggak akan bisa, mesti lali. Kalau nggak ada keinginan mesti lali, nggak usah lama-lama nunggu sehari 2 hari. Sampean pulang sampai rumah kena angin jalan sudah lupa ya. Karena sekedar krungu ya, sekedar krungu. Baik, wa yafirra minal kaslan, ini kebalikannya.
Ya, larilah dari teman yang dia itu pemalas, tidak ada keinginan untuk menjadi sungguh-sungguh. Wal mu'til, carilah orang yang suka untuk menyia-nyiakan waktu, mengosongkan waktu. Suka untuk apa? Nyantai-nyantai, wis gak gawe apa-apa, ya, nyantai. Waktunya itu dibuat untuk nganggur. Ya bahasanya hampir sama dengan pemalas, ya. Wal mikthar, yang banyak omongnya. Jauhi teman-teman yang banyak ngomongnya. Karena orang itu kalau banyak ngomong sudah kehabisan bakasan, nyari-nyari bakasan. Kalau sudah nyari bakasan, yang dibakas apa? Wis pengalaman ya. Lah kalau kita ini hanya berteman saja, saya nggak ikut kok, berteman saja. Lah kalau berteman saja teman kita ngomongin orang nggak didengarkan juga nggak enak kan? Akhirnya kita ikut mendengarkan, ya. Jari ini sing ngrungokno karo sing omong itu meh podo. Ya. Apalagi kalau cara mendengarkannya itu menikmati. Gitu tambah-tambahi pisan. Ya. Kalau kita berani wis liyane wae bakas liyane itu baik, ya. Berarti kita dakwah nggih, menghentikan hibah, enggak apa-apa. Wis gak ono bakasan liyane ta wis. Nah, itu misalnya begitu. Tapi kadang-kadang yang namanya ya iya. Kadang kita menyampaikannya bahasanya ini ada ya, ada gosip baru ini. Nah, sangger ngono wis penasaran ya. Wis karuan, pokoknya kalau kita cara mengemasnya itu sesuatu yang menarik itu sing rada adoh marek ya. Nggih niku rata-rata terpengaruh dari yang miktar, banyak omongnya. Wal mufsid, orang yang banyak membuat kerusakan. Ya, membuat kerusakan itu ya perilakunya itu ya sering merugikan orang lain. Kalau toh seandainya kita tidak ikut, lama-lama akan menjadi ikut. Kalau toh paling minimal, kalau kita tidak ikut, kita pun juga akan apa namanya? Akan apa itu kalau misalnya di jalan ada orang yang lagi menjalankan berbuat kerusakan atau membuat onar, kita lewat saja, kadang-kadang pas ono polisi ya kita lewat, yang ketangkap kita padahal kita nggak ikut-ikut kan begitu. Nah kalau kita berteman dengan orang yang sering membuat kerusakan seperti itu ya, itu khawatirnya juga akan tertangkap seperti itu ya. Itu kerusakan atau kerugian yang minimal yang akan kita rasakan. Bisa jadi kita akan terpengaruh wataknya. Wal fattan, orang yang membuat fitnah. Fitnah itu beda dengan hibah ya. Nah hibah itu apa? Ngerasani. Kadang-kadang lu ngerasani dia ngomong, wis toh iki kenyataan iki ya. Jeneng hibah ya kenyataan itu ya. Rasing fitnah itu sing gak kenyataan gawe-gawe jenenge fitnah. Enak kenyataan itu hibah. Di hibah itu ngomongno tonggone, seandainya tonggone ngerti gak seneng meskipun kenyataannya demikian. Bukan iki kenyataan gak hibah, ya hibah ya kenyataan iku. Nah gak kenyataan jenenge fitnah. Nggih, ten kene syair niku wau sami nggih napa bahasane. Jangan kalau kita mau tahu terhadap seseorang, mau berteman terhadap seseorang, tidak perlu menanyakan siapa dia. Lihatlah temannya, lihatlah kegiatannya, aktivitasnya, terus keistiqomahannya di mana. Wong kok istiqomah ning masjid terus, berarti ada tanda-tanda kebaikan. Kalau ternyata jelek, jauhilah. Kalau ternyata baik, temanilah. Karena berteman dengan orang baik itu akan memberikan kita hidayah. Baik, enten yang tanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, pernah saya dengar orang yang melakukan kesalahan karena tidak ada ilmu katanya dimakfu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah sama orang yang tidak berilmu karena tidak ada kesempatan dengan orang yang tidak berilmu karena memang nggak mau? Semisal ngeten, ngapunten nggih sedanten. Di sini LP ini kan sudah menyediakan fasilitas untuk kita ngaji. Lah, ada yang bisa mampu, ada kesempatan, ada yang tidak bisa karena tuntutan pekerjaan. Lah, itu bila melakukan kesalahan itu apa sama-sama dimahfu atau pripun? Mohon pencerahannya Ustadz. Terus karena ini di akhir mau memasuki bulan Ramadan, saya mohon maaf bila kadang ngeten Ustadz, kita kalau sudah duduk di sini tuh sudah merasa kayak santri. Kadang ada sesuatu ngomong itu nggak terasa ngomong, nggak ngerti Ustadz, ngomong di depan kita juga ikut ngomong. Nah, santri itu anak-anak kan kayak gitulah, itu kita rasakan juga Ustadz. Kalau sudah duduk di sini tuh nggak terasa kita merasa diri kita karena merasa santri ya kayak gitu. Mohon maaf karena saya kepingin apa yang sudah didapat di sini tuh benar-benar manfaat buat kita semua. Ngoten mawon Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak punya kesempatan dengan menyia-nyiakan kesempatan, itu dua hal yang berbeda. Kalau menyia-nyiakan kesempatan itu sebuah kesalahan. Tapi kalau tidak punya kesempatan itu bukan kesalahan. Orang yang salah dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, sebuah perilaku, aktivitas, itu kalau tidak tahu karena berdasarkan tidak tahu karena berdasarkan tidak tahu, itu pertanyaan pertama itu tidak tahunya itu karena memang belum belajar atau karena memang tidak mau belajar. Belajar untuk sesuatu yang tidak dia ketahui itu hukumnya wajib atau sunnah. Jadi belajar itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau belajar yang belum ia ketahui itu hukumnya sunnah, akhirnya dia belum tahu dan kemudian dia tidak mau belajar dan akhirnya dia salah, itu belum dikatakan dosa. Karena dia dari awal belum melaksanakan sebuah kesalahan. Lho kowe gak gelem sinau kok. Long sinau sing bahal itu lho sunnah. Satu contoh misalnya orang yang menjadi pedagang, sebelum jadi pedagang dia belajar untuk dagang itu nggak ada kewajiban, karena memang dia bukan pedagang. Akhirnya suatu saat dia terjun masuk di perdagangan, dia jadi pembisnis. Di saat dia jadi bisnis, dia sambil belajar karena dia sudah terjun, dia ingin tahu hukumnya seperti apa. Sebelum sampai kepada hukum yang ia butuhkan, dia melakukan dan salah, itu artinya kesalahan ini masih diampuni. Kenapa? Karena dia sudah proses belajar tapi belum sampai. Yang kemarin kok nggak mau belajar karena kemarin saya belum tertuntut. Tapi kalau kemudian dia sudah terjun di dagang, dia nggak mau belajar, dia tetap berdagang, tidak mau belajar, ada hal-hal yang salah, ini dosa. Karena dia belajar dalam hal masalah jual beli di saat dia menjadi pedagang, itu hukumnya wajib bagi dia. Dia tidak mau belajar, akhirnya dia salah, itu dosa. Menyia-nyiakan kesempatan dengan tidak punya kesempatan itu berbeda. Orang yang sudah terkena tuntutan wajib itu harus melaksanakan. Kalau sudah wajib kok tidak melaksanakan, itu salah. Kesalahan yang berawal dari salah ini dosa. Kita wajib sholat, wajib, terus belum bisa,
sudah belajar, tapi masih salah, ini diampuni. Kan sudah belajar kan, masih salah, diampuni. Belajar sholat hukumnya apa? Wajib. Terus kemudian dia nggak mau belajar, dosa kan? Wong wajib belajar kok nggak mau, sholatnya salah, itu dosa juga. Karena punya kewajiban untuk mencapai kewajibannya tidak dilakukan. Awalnya salah, akhirnya kewajibannya salah juga. Berarti kewajiban yang salah ini juga menjadi sebuah kesalahan. Di belajar itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Di saat belajar itu wajib, maka kita harus belajar. Sudah belajar, tetap masih salah, diampuni. Belajar yang sunnah belum kita lakukan, ini nggak apa-apa. Di saat kita dituntut untuk melakukan sesuatu, kemudian kita belum belajar, kita masih salah, ini belum apa-apa, tidak apa-apa, masih diampuni. Tapi harus segera diusahakan untuk belajar. Maka intinya orang salah itu tidak selamanya diampuni. Ada yang salah itu diampuni, ada yang salah itu tidak diampuni. Orang yang salah diampuni yang bagaimana? Sudah berusaha untuk benar tapi belum bisa benar. Orang yang salah tidak diampuni itu orang yang tidak mau berusaha untuk menjadi benar. Intinya sehingga orang belajar itu juga tidak semuanya wajib, juga tidak semuanya tidak wajib. Ada yang wajib, ada yang tidak. Orang salah ada yang diampuni, ada yang tidak. Orang salah yang diampuni itu ketika dia salah, ya, ketika dia salah sudah berusaha untuk benar. Orang yang salah tidak diampuni itu orang yang salah tidak berusaha untuk menjadi benar, itu tidak diampuni. Ini yang pertama, saya dipahami nggih? Yang kedua tadi apa? Oh, jadi santri, nggih, jadi santri. Orang merasa jadi santri itu bagaimana? Bisa sombong, bisa baik. Kalau yang merasa jadi santri itu menganggap orang lain bukan santri, artinya dia lebih baik daripada yang lain, itu sombong namanya. Tapi kalau merasa jadi santri untuk mengendalikan diri, aku wis dadi santri gak pantes nak nglakoni ngono. Nah, itu namanya baik. Aku wis dadi santri kok. Ya, berarti apa? Ya meskipun di rumah tetap pakai jilbab, tidak hanya di sekolah tok misalnya, itu baik karena untuk ya menjadikan kita lebih baik. Tapi kalau aku jadi santri sehingga aku lebih baik daripada mereka yang belum santri, itu namanya sombong. Artinya jangan sampai apa yang kita lakukan untuk menjadi baik ini menilai orang lain lebih buruk daripada kita. Tapi yang benar adalah apa yang kita lakukan untuk menjadi lebih baik ini menjadikan kita lebih bisa mengendalikan diri kita untuk menjadi yang lebih baik, menghindari yang tidak benar. Itu menjadi baik. Ngoten sing dikarepke ya. Jadi merasa jadi santri jangan di sini tok, ya di rumah pun juga merasa jadi santri sehingga engko nek ning omah aja mbok kathok cekak misalnya ya. Kadang-kadang di rumah itu terus katokan cekak, terus lari-lari apa gitu. Ya enggak. Ketika kita sudah merasa jadi santri ya, auratnya dipenuhi, ditutupi. Meskipun kita tidak dalam forum majelis yang kumpul dengan santri-santri saja. Nggih ngoten. Ya makanya ten gene hadis Nabi niku wonten ketika Allah memberikan kesempatan kok kita tidak menggunakan kesempatan dengan baik, maka itu dianggap sebuah kerugian. Meskipun kita bisa memunculkan kebaikan itu. Salah satu hadis itu kan Nabi menyampaikan yang itu ya, hadis yang Nabi tiba-tiba mengatakan amin 3 kali itu ya. Itu ketika ditanya sahabat yang pertama itu kan Nabi menyampaikan ketika saya naik satu tingkatan tadi, malaikat Jibril datang. Alangkah ruginya, celakanya orang yang menemui bulan Ramadan sampai akhir tapi tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Nabi mengatakan amin. Artinya apa? Artinya Ramadan itu Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan banyak dan mudah sekali ampunan dari Allah. Kalau sampai kita tidak bisa mendapatkan ampunan, itu betapa sangat ruginya kita.
bahkan dianggap bagian dari kecelakaan bagi kita. Meskipun ampunan dari Allah tidak hanya menunggu Ramadan kan, sekarang kita minta ampun juga bisa. Sungguh-sungguh minta ampun diampuni, berapapun dosanya diampuni. Tapi Allah menyampaikan di bulan Ramadan itu kalau kita menemui bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan itu sangat rugi sekali, bahkan dianggap celaka bagi kita. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu potensi kesempatannya itu sangat mudah, sangat besar. Kalau sampai kita tidak bisa mendapatkan kesempatan itu, maka itu dianggap sebuah kerugian besar, sebuah kecelakaan bagi kita. Nah terus kemudian, terus bagaimana caranya Ramadan itu mendapatkan ampunan, kan begitu ya, karena meskipun potensinya besar, kalau kita nggak tahu caranya kan nggak bisa mendapatkan. Karena namanya potensi itu tetap ada aturannya. Ya, undangannya umum, semua boleh masuk misalnya ya. Ada undangan makan-makan di mana Az-Zahra, untuk siapa? Untuk masyarakat umum, semua bisa masuk. Tapi di situ kemudian ada aturan tertentu yang nutup aurat. Ada orang tanpa nutup aurat masuk, ya di stop satpam kan, nggak jadi masuk. Karena nggak sesuai dengan prosedur umum yang sesuai dengan prosedur, nutup aurat, busana rapi, ya misalnya demikian. Nah nanti Ramadan ini semuanya akan punya hak dan mudah sekali untuk mendapatkan ampunan. Prosedurnya seperti apa? Ya kita melakukan puasa selama sebulan penuh, ya kita menghidupkan malamnya Ramadan dengan sholat taraweh misalnya, dengan baca Al-Quran misalnya. Ya, kita sambut Ramadan dengan senang hati untuk siap-siap menjalankan ibadah. Kesiapan kita senang kedatangan bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan senang untuk ibadah, itu sudah berpotensi diampuni dosanya. Bukan senang terus berpikir nanti bisnis apa, ini lain. Kadang senang itu lain ya. Ramadan meh teko, seneng aku lapo, iki kok iso bisnis ngene hasilnya banyak. Gak mikir posone, gak mikir daruse. Ini lain. Yang diampuni itu yang senang nanti kita bisa mendapatkan pahala, apapun ibadah yang kita lakukan dilipatkan ya. Meskipun kita puasa pahalanya besar, itu nanti yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ngajine jeng Ramadan ngeten iki pahalanya lebih besar ya. Pripun ngaji terus kok libur? Wis dikai ngerti pahalanya lebih besar loh ya. Pahala sunnah itu dikasih pahala seperti wajib. Pahala wajib dilipatkan 70 kali. Sampean ngaji hanya 1 jam selain Ramadan begini, kalau di bulan Ramadan dilipatkan 70 kali. Berarti sekali kita ngaji di bulan Ramadan sama dengan 70 kali. Berarti sama dengan 70 hari misalnya, 70 minggu. Ya monggo terserah mangke sebaiknya seperti apa, saya mengikuti aja. Saya senang-senang saja ya. Sampean mau berarti sampean sama halnya memberikan saya kesempatan dapat pahala berarti ya. Baik, ada lagi satu lagi yang tanya, silakan. Monggo. Tentang Ramadan. Bon cekap nggih, mboten enten. Nggih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin hikmatika wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.